ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Gini Tat, Ana mau nanya terkait dengan fenomena saat ini di mana kita tentunya sebagai kepala keluarga harus mencari rizki. Ana banyak dapat pertanyaan dari teman-teman gitu, karena ketika mereka dalam mencari rizkinya itu harus berhadapan dengan kondisi yang bertentangan dengan syariat. Ya contohnya seorang catering misalnya, dia harus menerima order ketika kaitannya untuk acara Natalan yang mungkin kita akan hadapi sekarang ini. Atau mungkin seorang supir Grab ketika dia harus menerima orderan dan itu berkhalwat dengan seorang wanita dalam mobilnya, atau mungkin juga seorang dokter ketika harus dia memeriksa seorang wanita. Nah, tentunya hal-hal seperti ini menjadi perang batin bagi seorang kepala keluarga atau seorang profesional dalam melakukan tugasnya. Nah, tentunya sangat butuh dengan panduan ilmu untuk menghadapi situasi seperti ini. Mungkin Ustaz bisa memberikan saran dan masukan kepada kami gimana tadi? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang harus kita yakini bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kaidah asalnya rezeki bukan di bumi tapi di langit. Artinya Allah yang menurunkan rezeki. Itu harus kita yakini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tak akan mungkin menyia-nyiakan hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Pasti diberikan Allah rezeki. Itu kaidah kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah mencukupinya. Kata Allah, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan bagi dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pasti berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak terduga. Yang kedua. Ya, yang ketiga, harus diyakini oleh seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan mampu dengan kekuasaannya memberikan kepada dia rezeki dengan jalan-jalan halal. Alangkah luasnya perkara dunia ini. Maka jangan pernah seorang muslim menganggap sempit baginya mencari rezeki yang halal. Dunia begitu luas terbentang. Yang Allah halalkan banyak sekali. Maka hendaklah setiap mukmin benar-benar meyakini rezekinya pasti ada. Dan tidak boleh seorang muslim takut dengan rezeki tidak didapatkannya. Apa kata Rasulullah? Nafata Jibrilu fi rawi. Jibril itu membisikkan ke telinga saya, annahu lan tamuta nafsun hatta tastaghfir rizqaha. Jiwa tak akan mati sampai rezekinya habis. Jadi daripada apa yang saya sebutkan ini, hendaklah setiap orang memperhatikan bagaimana dia mencari rezeki. Apabila rezeki yang dia cari dengan cara-cara yang tak benar, dengan kezaliman, hukumnya haram. Apabila dalam mencari rezeki bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, ikuti apa yang dikehendaki Allah. Jadi antum contohkan seorang yang mungkin profesinya sebagai supir taksi atau profesinya sebagai tukang ojek. Terkadang dia harus menerima orderan seorang wanita yang bukan mahramnya. Terkadang tukang ojek bonceng wanita. Terkadang dia harus supir taksi bonceng wanita, akhirnya berdua, akhirnya berkhalwat. Apa hukumnya? Kita katakan hukum asalnya tetap bahwasanya Rasulullah melarang laki-laki dan perempuan berkhulwat. Ini hukum asalnya, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'atu mahramin. Tak boleh seorang laki-laki itu berduaan dengan perempuan kecuali ada mahramnya. Ini hukum asal. Maka ketika seorang supir taksi mukmin yakin rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dapat ketika itu orderan perempuan, andai kata imannya kuat mengatakan saya tak terima perempuan sendiri tanpa mahram, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan beri rezeki dia. Ya. Apabila seorang tukang ojek dapat orderan seorang perempuan, ya, ketika dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah berikan kepada rezeki, dia akan dapat menolak. Saya tidak membawa perempuan. Subhanallah, saya akan membawa laki-laki. Pasti Allah berizki. Masalahnya, kadang-kadang syaitan itu membayangkan kepada seorang kefakiran. Seorang dokter, banyak solusi yang dapat dilakukan dokter agar tidak berkhulwat. Misalnya ada yang lain selain daripada pasien, mungkin ada perawat, kemudian mungkin ada wali daripada yang sakit, nggak ada masalah. Seperti menyingkap aurat, hukum asalnya haram.
Tapi dalam kondisi darurat harus disingkap, tak menjadi masalah. Tentunya ya, ini disebut dengan nama perkara darurat. Seorang supir taksi jika ada seorang perempuan sendirian berjalan tengah malam berlari-lari misalnya, dikejar orang yang tak benar misalnya, wajib bagi dia menolong. Jangan katakan, ini saya tak boleh berduaan. Nah, ini dalam kondisi darurat. Misalnya ada seorang perempuan tergeletak, terkapar di tengah jalan, korban lalu lintas yang ditinggalkan begitu saja. Jangan katakan, tak boleh berdua, ini bukan mahram. Ini perkaranya apa? Darurat. Tak ada pilihan. Tapi jika ada pilihan, tak boleh. Seorang tukang ojek melihat ada seorang perempuan dikejar-kejar oleh misalnya orang gila atau apa, kemudian dia bonceng, dia selamatkan. Ini hal namanya apa? Darurat. Dan Islam agama rahmat. Ya, tapi yang namanya darurat tuqaddaru biqadariha, sesuai dengan ketentuannya. Subhanallah. Jika pasien yang sakit bagian punggung, maka bukan semua dibuka bagian punggung. Jika seorang yang profesinya sebagai supir Grab tentunya, dia terpaksa bawa seorang perempuan yang dikhawatirkan akan dilecehkan kehormatannya, dia bawa, dihantar ke tempat yang aman. Ini perkara yang sifatnya darurat, tapi hukum asalnya tetap dia tidak boleh membawa seorang perempuan tanpa mahram, kecuali dalam kondisi darurat. Kemudian juga seorang yang mungkin tadi antum tanyakan, dia bekerja, membuat orderan, catering dan seterusnya. Jika acara berkaitan dengan perkara muamalat, misalnya orang-orang non-muslim, mereka buat acara yang bukan berkaitan dengan agama, misalnya acara liburan, mereka ke pantai, tak mengapa dia terima orderan. Tapi ketika berkaitan dengan acara keagamaan, untuk acara ini misalnya, untuk acara Natalan contohnya, seorang mukmin yang sejati imannya mengatakan tidak, ini perkara mungkar. Kita support, kita bantu, maka kita masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling bertolong-tolongan dalam mewujudkan perkara-perkara kebaikan, wala tata'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam mewujudkan perkara-perkara dosa dan perbuatan melampaui batas. Dan ini perbuatan melampaui batas. Oleh karena itu dia pilah-pilah. Harus dia yakin jika dia berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak sia-siakan dia. Pasti. Kenapa bisa terjadi hal ini? Kenapa bisa seseorang bawa perempuan tanpa mahram? Kenapa berbagai macam sektor pekerjaan terkadang bertentangan dengan syariat tapi tetap dia lakukan? Jawabannya karena kurang ilmu, karena kurang iman. Takut dia tak makan. Padahal yang namanya makhluk, jangankan dia, semut saja Allah beri rezeki, apalagi dia. Betul. Jadi yang perlu dipertebal apanya? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, akhi. Alhamdulillah. Bisa kalau khair atas segala jasa masukan Ustaz. Mudah-mudahan insyaallah bisa kita terapkan. Amin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب